Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Survei 2, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai pengumpulan data sekunder untuk keperluan Survei 2 dan penjelasan mengenai pengolahan data hidrologi. Untuk Survei 2 kali ini, normalnya memang sebenarnya kita membutuhkan data-data primer atau data-data yang secara langsung dikumpulkan di lapangan melalui kegiatan pemantauan, pengukuran, dan pencatatan. Nah, namun karena sampai saat ini kondisi kita masih belum kondusif ya, artinya memang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana kita tetap belum leluasa untuk mengadakan kegiatan di lapangan, maka untuk survei 2 kali ini kita menggunakan data-data sekunder yang sudah dikumpulkan pada periode sebelumnya. Nah, bagaimana cara untuk mengakses data sekunder tersebut? Kali ini kita akan sampaikan. Data sekunder dapat diakses melalui Google Drive ya, teman-teman semua. Di sini teman-teman bisa melihat link Google Drive yang sudah saya bagikan, dapat dilihat di layar presentasi ini. Nanti teman-teman tinggal mengunjungi link tersebut ya, klik link, terus kemudian nanti teman-teman di sana akan bisa melihat data-data digital mengenai survei 2 ya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah masuk ke link Google Drive tersebut, nanti ada data geomorfologi, data hidrologi, data sosial ekonomi, dan data profiling, di mana semuanya itu merupakan data sekunder yang telah dikumpulkan oleh tim dosen ya untuk kegiatan survei 2 pada tahun ini. Nah, pada bagian selanjutnya ya, tadi sudah saya sampaikan mengenai pengumpulan data sekunder yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan survei 2, untuk melakukan analisis data terhadap berbagai macam bidang yang ada di survei 2. Bidang-bidang yang dapat dikaji menggunakan data-data yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya menggunakan link Google Drive, itu kan ada bidang sosial ekonomi, ada bidang geomorfologi, ada bidang profiling, dan ada bidang hidrologi. Nah, pada kesempatan ini, karena saya diamanai Bu Nita untuk menyampaikan ya diskusi mengenai pengolahan data, maka sesuai dengan bidang saya akan menyampaikan ya materi mengenai pengolahan data yang berkaitan dengan bidang hidrologi. Nah, perlu diketahui teman-teman semua bahwa data sekunder yang sudah diletakkan di dalam Google Drive itu nantinya akan diolah dan dianalisis kemudian menjadi hasil. Ya, kita ingat kembali bahwa untuk hasil survei 2 di bidang hidrologi ini saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelum libur Ramadan ya. Jadi untuk bidang hidrologi sendiri hasil pengolahan data ini sebenarnya normalnya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah peta lokasi pengamatan kondisi air tanah ya, peta persebaran sampel ya. Kemudian yang kedua ada peta prediksi arah aliran air tanah. Kemudian yang ketiga grafik kualitas air tanah. Kemudian yang keempat adalah hasil perhitungan debit air permukaan dengan metode pelampung ya. Namun karena ada beberapa hal yang saya pertimbangkan, maka untuk hasil yang keempat ini maka kita tangguhkan ya. Jadi hasil untuk analisis data hidrologi di survei 2 untuk periode ini hanya ada 3 ya, yaitu yang pertama adalah peta lokasi sampel pengamatan kondisi air tanah, kemudian peta prediksi arah aliran air tanah, dan grafik kualitas air tanah. Untuk yang keempat ini, karena memang kalau untuk yang pengukuran debit saluran irigasi atau air permukaan menggunakan metode pelampung, itu kan sebenarnya ya kita memang harus praktek ya. Namun karena sampai saat ini juga situasinya memang belum memungkinkan untuk kita leluasa melakukan pengukuran di lapangan, maka untuk hasil yang keempat ini saya tangguhkan. Jadi cuma ada 3 ya. Oke.
Selanjutnya kita akan coba mendiskusikan bagaimana cara membuat peta lokasi sampel pengamatan kondisi air tanah. Ya, jadi ini membutuhkan data ya. Jadi yang pertama tentunya teman-teman membuka data hidrologi yang sudah di-share di Google Drive ya. Kemudian pada folder data hidrologi terdapat file sebagai berikut. Yang pertama ini ketika nanti teman-teman mengeklik foldernya itu akan ada data SHP Desa Sitimulyo. Ya, itu bentuknya sudah set file. Sudah bisa dimasukkan ke ArcGIS. Kemudian yang kedua, ya, teman-teman nanti akan mendapati tabel ya hasil pengamatan dan pengukuran air tanah ya. Nah, di tabel tersebut itu setiap sampel yang diamati sudah ada data koordinatnya, data XY-nya sudah ada. Sehingga dengan demikian ya, menggunakan data-data di Excel tersebut, kemudian nanti dikombinasikan dengan data SHP Sitimulyo, ya, nanti teman-teman bisa membuat peta persebaran pengamatan sampel air tanah di wilayah survei 2 ya. Nanti silahkan ini dibuat dengan ArcGIS, baik yang desktop maupun online juga tidak masalah. Saya kira teman-teman kemarin sudah beberapa orang saya kira sudah mencoba untuk mengakses ArcGIS online, yaitu silahkan nanti dibuat dengan program tersebut juga bisa, maupun nanti dengan ArcGIS desktop juga tidak masalah ya. Nanti setiap kelompok wajib membuat ini. Nah, seperti biasa ketika teman-teman membuat peta ya, nanti ini peta persebaran sampel air tanah di wilayah survei 2, nanti silahkan ini di layout sesuai dengan kaidah kartografis ya. Jadi silahkan dilengkapi dengan judul, skala, kemudian legenda, kemudian orientasi, koordinat dan segala macam ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini hasil yang kedua adalah kita akan memprediksi arah aliran air tanah menggunakan program Server 13 ya. Jadi yang pertama teman-teman nanti kebutuhan programnya itu adalah Server 13. Silahkan teman-teman tentunya setiap kelompok ya ini nanti wajib juga membuat ini ya. Silahkan browsing dulu program Server 13 di Google ya. Saya kira banyak sekali ya program Server 13 yang sudah di-share di Google ya. Kemudian silahkan download, kemudian lakukan instalasi ya. Di sini memang untuk melakukan prediksi arah aliran air tanah ini saya pilih program server karena ini programnya termasuk program yang ringan ya, maksudnya tidak membutuhkan spesifikasi yang terlalu tinggi di laptop atau komputer teman-teman semua, ini sudah bisa berjalan. Nanti silahkan teman-teman yang mungkin sudah memiliki server, silahkan bisa membuat peta arah aliran air tanah sesuai dengan langkah-langkah yang nantinya akan saya jelaskan. Namun kalau yang belum memiliki server, silahkan di-download ya, dicari dulu di Google. Kemudian apakah harus yang ke-13 servernya? Tidak ya. Nanti kalau misalnya ada versi yang lebih tinggi ya, yang 14 atau 15 silahkan itu juga di-download juga tidak masalah ya. Oke, cuma kalau dalam slide yang saya sampaikan ini contohnya itu menggunakan server 13 ya. Tapi sekali lagi ketika nanti ternyata ada yang versi yang lebih tinggi ya, 14 atau 15 menggunakan itu juga tidak masalah. Saya kira nanti interface-nya itu tetap sama kok. Tidak masalah jadi. Kemudian nah ini nanti di server 13 ini nanti tampilan awalnya itu seperti ini ya. Ketika sudah diinstal kemudian dilakukan running ya programnya ini nanti seperti ini. Jadi ada new plot kemudian ada new worksheet di tampilan awalnya seperti ini. Kemudian apa kebutuhan datanya? Kebutuhan data untuk membuat prediksi arah aliran air tanah itu adalah data ketinggian muka air tanah. Nah, data ketinggian muka air tanah ini juga sudah ada di Google Drive. Nanti teman-teman tinggal mengaksesnya. Jadi dalam data hidrologi yang di Google Drive itu kan ada data yang bentuknya Excel itu ya. Nanti ketika teman-teman download, silahkan di situ nanti sudah ada data ketinggian muka air tanah atau data TMA ya. Gitu. Kemudian ini ya linknya ini ya di Google Drive, kemudian dari situ pilih folder data hidrologi, kemudian unduh data hidrologi survei 2 autosave dengan format Excel.
ya. Nah, ini nanti datanya ini ya bentuknya tabel seperti ini karena ini saya buat dengan Excel ya. Nanti teman-teman di situ bisa melihat ada kolom yang menyatakan keterangan mengenai TMA atau ketinggian muka air tanah. Nah, itu yang akan digunakan untuk membuat prediksi arah aliran air tanah. Kemudian buka data yang telah diunduh ya. Data akan tampil dalam program MS Excel seperti ini ya. Kemudian cermati kolom-kolom datanya ya. Bagian yang akan digunakan untuk melakukan pemodelan arah aliran air tanah bebas adalah kolom X, di mana kolom X ini menyatakan koordinat X-nya. Kemudian kolom Y, ya, di mana kolom Y ini menyatakan koordinat Y dari sampel yang diamati ketika itu. Kemudian ada kolom TMA. Ya, nah kolom TMA ini adalah kolom yang menunjukkan ketinggian muka air tanah. Nah, kemudian tadi sudah menjalankan server 13-nya ya. Pada awalnya kita harus memilih new worksheet dulu ya di sini ya, kemudian kita klik ya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan kolom-kolom seperti ini di program server yang telah dijalankan. Jadi ini tampilan worksheet-nya itu mirip kayak Microsoft Excel itu ya, ada kolom, kemudian ada notasi dan nomor di dalam kolom-kolom tersebut. Nah, pada kolom X, nah ini nanti teman-teman bisa mencermati. Di server itu nanti secara default ada kolom X ya. Ini lokasinya nanti di kolom yang A ya. Kemudian ada kolom Y dan kolom Z. Nah, pada kolom X isikan dengan data koordinat X pada data hidrologi yang teman-teman sudah unduh ya. Itu diisikan dengan koordinat X. Kemudian pada kolom Y isikan dengan data koordinat Y. Ya, ini ada kolom X, kolom Y, itu masing-masing diisi dengan koordinat XY sampel pada data yang sudah diunduh. Ya. Kemudian pada kolom Z isikan TMA-nya. Nah, ini kolom Z ini merupakan bagian yang nantinya akan dianalisis ya mengenai TMA. Karena untuk membuat peta prediksi arah aliran air tanah, itu kan kita butuh kontur ketinggian muka air tanah. Nah, ini dulu sudah pernah saya bahas bahwa pembuatan peta arah aliran air tanah itu kita memerlukan kontur ya, yang kalau misalnya kita buat secara manual itu kan memerlukan waktu yang lama. Sehingga di sini ada program yang memudahkan kita untuk membuat kontur air tanah. Nah, nanti untuk arah aliran air tanah, kalau dulu yang pernah saya sampaikan itu kan juga dibuat manual. Ya, dibuat manual dengan mengikuti prinsip bahwa arah aliran air tanah itu tegak lurus dengan kontur air tanah. Ya, namun kalau di sini kita sudah bisa membuatnya secara otomatis. Ya, nah seperti ini. Kemudian nah, setelahnya ya, setelah ini semua terisi ya, kolom Y, X, Y, dan kolom Z, kemudian pada menu bar ya, kalian pilih Save As. Ya, ini nanti kalian klik ya. Pertama, nanti File, kemudian pilih Save As. Ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Pada file name-nya ya, nanti ini adalah file yang akan kalian simpan menggunakan format untuk membuat kontur muka air tanah yang disediakan oleh server 13. Tuliskan nama filenya. Nah, nanti ini terserah teman-teman semua mau menuliskan nama file penyimpanannya itu apa. Misalnya menggunakan kontur muka air tanah atau kontur prediksi atau ya kata-kata lain yang mudah diingat ya, silahkan saja. Kemudian yang kedua ya, pada data atau save as type itu nanti kalian pilih yang BLN Golden Software Blanking ya. Nanti ini kalian klik. Nah, selanjutnya ya. Setelah tersimpan ya, nanti kemudian kali itu kan sudah tersimpan ya. Ini kalau kemarin yang saya coba lakukan itu saya menamai data yang saya simpan itu dengan nama prediksi1.bln. Ini kalau ekstensinya sudah otomatis, kita tinggal memberikan nama di awalnya saja. Nah, kemudian nanti akan tampil tampilan seperti ini ya, kolom-kolom di sini yang dia sudah memiliki ekstensi .bln ya atau Golden Software Blanking ya. Kemudian nanti silahkan pada menu bar pilih grid ya, nanti pilih data ya. Nah, setelah data ini nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini
ya, nanti di sini akan mencoba menampilkan data-data yang pada langkah sebelumnya itu sudah tersimpan, ya. Nah, ini proses grading-nya akan dimulai, ya. Jadi untuk tampilan ini nanti silakan pada file name-nya itu isikan dengan data atau dengan nama penyimpanan yang pada langkah sebelumnya sudah teman-teman isikan, ya. Ini. Nanti kemudian klik open, ya. Kemudian selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Nanti silakan di default saja, ya. Jadi kita akan pada kotak dialog yang muncul ini sebenarnya ini menginformasikan bahwa proses grading itu akan segera dilakukan. Nah, grading metodenya, ya, proses untuk membuat grid-grid sebagai langkah untuk membuat kontur muka air tanah secara otomatis. Di sini kalau teman-teman bisa melihat dia menggunakan kriging, ya, kriging. Jadi nanti sebenarnya ada beberapa metode yang di sini bisa dipilih, namun ini silahkan biarkan saja, ya, biarkan default, ya. Nanti kemudian langsung teman-teman langsung di OK saja ini. Kemudian, ya, nah ini setelah di OK akan muncul tampilan seperti berikut. Ini merupakan hasil dari proses grading yang sudah terlaksana, ya. Jadi di sini akan ada nanti statistiknya seperti apa, berapa jumlah data yang digunakan, terus kemudian keterangannya apa saja. Di sini ada reportnya. Nah, ini silakan nanti ketika sudah muncul gambar laporannya, ini nanti di minimize saja, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah proses grading selesai, ya, pada menu bar nanti silahkan teman-teman pilih new plot, ya. Kalau yang awal tadi kan new worksheet, ya. Kalau selanjutnya teman-teman pilih new plot, ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kertas putih kosong seperti ini, ya. Kemudian, ya, setelah muncul tampilan berupa plot baru, ya, atau seperti kertas putih di sini, ya, lembaran 1 kertas putih. Kemudian selanjutnya teman-teman beralih ke menu bar, ya, pilih new contour map, ya. New contour map di sini nanti ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk menampilkan data hasil gradingnya. Ketika kita akan membuat hasil grading tersebut membentuk peta kontur, maka yang dipilih adalah new contour map, ya. Kemudian muncul tampilan seperti ini, ya. Muncul tampilan seperti ini. Pada file name-nya isikan dengan nama file yang sebelumnya sudah diberikan, ya. Nanti di sini teman-teman tinggal memilih, ya. Pada langkah sebelumnya itu memberikan nama file dengan nama apa? Apakah dengan nama kontur, apakah dengan nama latihan, atau dengan nama prediksi, itu terserah teman-teman. Nanti diisikan di sini, ya. Oke. Kemudian klik open, ya. Nah, nanti secara otomatis, ya, kontur ketinggian muka air tanah atau TMA itu akan terbentuk di new plot yang berupa lembaran tampilannya seperti satu lembar kertas putih tadi, ya. Ini akan terbentuk secara otomatis, ya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu melakukan interpolasi secara manual, ya, seperti ketika teman-teman dulu di mata kuliah kartografi dasar, ya, di praktikum itu menghubungkan antar titik dengan pensil dan penggaris, ya. Di sini interpolasi sudah dilakukan secara otomatis dengan metode kriging, ya, teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman tidak perlu manual lagi. Cuma kenapa selalu saya sampaikan, ya, jadi kriging itu ketika melakukan interpolasi terhadap data-data TMA itu awal mulanya, ya, juga menggunakan metode yang dikembangkan secara manual seperti ketika teman-teman melakukan praktikum kartografi itu. Jadi di situ dasarnya memang itu. Jadi kenapa teman-teman harus tahu dulu diukur jaraknya berapa, terus nanti setiap kelipatan interpolasi 2 atau 3 itu nanti posisinya di mana, itu seperti itu. Cuma di sini sudah ada digitalnya. Jadi nanti teman-teman tinggal menggunakan ini, ya, untuk melakukan proses interpolasi untuk membentuk garis kontur ketinggian muka air tanah. Ya, oke. Kemudian untuk menambahkan ini kan baru konturnya, ya. Kemudian kita butuh arah alirannya, ya. Tentunya arah aliran air tanah itu sesuai prinsipnya itu kan diberikan
ya, berupa anak panah itu ya. Anak panah itu nanti memotong tegak lurus kontur ketinggian muka air tanah. Nah, untuk menambahkan itu ya, maka yang harus dilakukan adalah pada menu bar itu pilih New Vector Map pada menu bar ya. Ini. Nanti posisinya di sini yang saya tunjuk dengan anak panah ini ya. Ini klik New Vector Map ya, kemudian muncul kotak dialog ya, isikan dengan data hasil grading yang sebelumnya telah disimpan. Jadi data hasil grading ya, itu nanti akan dipakai ketika kita ingin memvisualisasikan apakah itu garis kontur, apakah itu arah aliran air tanah, apakah itu tampilan 3D-nya dan segala macam. Itu selalu diingat, harus selalu diingat. Kemudian nanti itu kita pilih ya pada file name, kemudian kita klik open ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Di sini adalah garis-garis yang menunjukkan arah aliran air tanah sesuai dengan kontur ketinggian muka air tanah di wilayah survei 2. Nah, nanti teman-teman ini kan secara default ini kan garisnya nanti rapat-rapat ya, garis panahnya itu ya. Nah, nanti silakan pada tampilan di sebelah kiri ini nanti teman-teman bisa melakukan customize ya, bisa di modifikasi nanti garis arah aliran air tanahnya agar tidak terlalu rapat. Nanti silakan pilih di simbol, kemudian simbol properties ya. X dan Y frekuensinya coba nanti dibuat 5 dan 10 ya. Nanti itu akan mereduksi kerapatan dari arah aliran air tanah, dari garis arah aliran air tanah yang sudah dibuat secara otomatis oleh server 13 ya. Oke. Jadi nanti teman-teman juga bisa untuk melihat persebaran secara keruangannya, teman-teman import save file desa Sitimulyo ya ke dalam program server 13 itu. Nah, nanti secara keruangan nanti arah aliran air tanah di desa Sitimulyo, di mana desa Sitimulyo itu menjadi lokasi wilayah survei 2 itu akan kelihatan. Oh, ternyata arahnya itu ada yang dari utara ke selatan, kemudian ada yang dari timur ke barat, kemudian ada yang memusat seperti ini. Nah, ini nanti bisa dilihat secara keruangannya. Oke. Nah, ini adalah hasil prediksi ya arah aliran air tanah bebas di wilayah survei 2 atau desa Sitimulyo. Kemudian anak panah ini menunjukkan prediksi arah aliran air tanah bebas ya. Kemudian lakukan pengaturan ya, tadi ini sudah saya singgung di slide sebelumnya ya, di Property Manager. Pilih simbol, kemudian atur X dan Y frekuensinya ya. Atur misalnya kalian utak-atik menjadi 5 dan 10 ya untuk mereduksi kerapatan garis arah aliran air tanah ya agar tidak terlalu penuh. Kemudian overlay sederhana, nah ini dapat dilakukan dengan menambahkan SHP Desa Sitimulyo. Nanti silahkan kalian import ya, import nanti di menu file itu ada import data. Kemudian kalian pilih yang S3 save file atau S3 SHP. Nanti masukkan SHP Desa Sitimulyo ke dalam prediksi arah aliran air tanah yang sudah teman-teman buat. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Oke, itu nanti bisa di layout ya sesuai dengan kaidah kartografis menjadi peta prediksi arah aliran air tanah di Desa Sitimulyo. Oke, untuk yang ketiga, di mana ini merupakan analisis terakhir ya di bidang hidrologi, nanti teman-teman silahkan buat grafik kualitas air tanah. Bahannya dari mana? Tentu dari data Excel yang sudah diunduh sebelumnya, yang ada di Google Drive itu. Nah, ini kalau teman-teman cermati, di sini kan ada parameter-parameter penentuan kualitas air tanah. Meskipun ini belum komplit ya, kita belum melakukan uji lab ya. Sehingga parameter-parameter ini merupakan parameter-parameter atau variabel yang diamati di lapangan. Ya, ada apa saja? Ada DHL, ada pH, dan ada suhu. Ya, ini kurang lebih sebanyak berapa sampel? 19 atau 20 sampel. Nah, nanti silahkan teman-teman membuat grafik ya dengan diagram batang sederhana ya untuk seluruh parameter atau variabel kualitas air yang ada di dalam data hidrologi tersebut. Jadi nanti ada 3 grafik ya atau 3 diagram batang, yaitu diagram batang yang menunjukkan variabel atau parameter daya hantar listrik atau DHL setiap sampel ya yang dibuat. Kemudian yang kedua adalah diagram batang yang menunjukkan variabel atau parameter pH ya, potensial hidrogen. Kemudian diagram batang yang menunjukkan suhu ya untuk setiap sampelnya ini nanti silahkan dibuat. Ya. Kemudian
Bandingkan variabel pH kualitas air tanah pada setiap sampel itu dengan peraturan Menteri Kesehatan ya mengenai persyaratan kualitas air minum ya. Ini di data hidrologi ini juga sudah ada. Nanti ada satu file yang berupa PDF itu silahkan kalian download ya, kalian lihat kemudian masuk ke lampirannya. Nah, nanti silahkan untuk kualitas air minum ya itu pH-nya kalau di peraturan Menteri itu berapa ya. Nah, nanti kalian bandingkan kira-kira pH setiap sampel yang diamati di lapangan ya terkait dengan kondisi kualitas air tanahnya itu apakah sudah sesuai semua atau belum dengan peraturan Menteri Kesehatan ini ya. Jika belum sesuai, yang sampel mana yang belum sesuai dan nanti kalian bahas ya. Kalau belum sesuai itu kemungkinan karena apa ya. Oke. Nah, langkah terakhir adalah lakukan pembahasan setiap hasil yang sudah dicapai ya. Itu nanti jadi ada 3 pembahasannya. Yang pertama adalah mengenai peta persebaran sampel ya, pengamatan kondisi air tanah ya. Di sini yang kita amati adalah air tanah bebas ya, atau air tanah yang bisa diakses melalui sumur gali ya, sumur gali yang ada di rumah-rumah warga. Dan air tanah bebas itu ingat itu adalah air tanah yang hanya dibatasi oleh satu lapisan aquifer yaitu pada bagian bawah ya. Nanti bisa diakses di sumur gali yang berada di pemukiman atau di rumah-rumah warga. Itu nanti lakukan pembahasan terhadap ada 3 ya berarti ya, ada sebaran sampel, kemudian ada prediksi arah aliran air tanahnya, kemudian yang ketiga tentang kualitas air tanah yang berada di Desa Sitimulyo dengan 3 variabel yaitu variabel suhu, pH, dan DHL. Kemudian gunakan referensi untuk membahas apa yang kalian bahas di bagian hidrologi ini. Gunakanlah referensi yang berkaitan misalnya dengan buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan yaitu tadi yang 3 tadi mengenai pembuatan peta persebaran sampel air tanah, kemudian ada peta prediksi arah aliran air tanah, kemudian ada kualitas air. Nanti silakan teman-teman bisa menggunakan referensi ya. Saya tidak membatasi apakah harus menggunakan buku atau jurnal, nanti silakan cari yang berkaitan. Ya, oke. Jadi nanti setiap kelompok membuat itu ya. Jadi bukan hanya satu kelas membuat 1 atau 2 tidak. Namun setiap kelompok yang sudah dibagi oleh Bu Ika Afianita itu membuat analisis hidrologi ini ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya di penjelasan singkat mengenai survei 2 ini ya. Nanti silahkan jika ada yang ingin menanyakan, silahkan nanti bisa mengirimkan pertanyaannya ke WA saya secara personal atau melalui email ya. Jadi email yang saya gunakan untuk menampung pertanyaan teman-teman semua, ini saya jadikan satu dengan email analisis data spasial ya. Jadi satu dengan email mata kuliah analisis data spasial. Silahkan nanti bisa ditanyakan di situ dan akan saya komentari ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.